Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari 10 Kuliner 1. Hari ini kami ingin podcast tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tugas P5 kami. Dengan saya sendiri, saya Fatimah Rizky Sulistia, dan ada rekan saya Rio Sugiarto, Muhammad Rifan Al-Ghazali, Jihana Zifah, Kesha Refaliza, Alisa Gina Resvia. Nah, kalian pasti penasaran kan tentang podcast keberagaman yang ada di Indonesia. Gimana sih? Ya ikutin ya. Yuk, hidup. Oke, kita di sini akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, menurut lu semua keberagaman di Indonesia itu contohnya apa aja sih? kita bisa lihat keberagaman yang ada di Indonesia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya kita punya tetangga yang mana dia mempunyai suku atau latar belakang suku yang berbeda, atau latar belakang budaya yang berbeda, atau bahkan bahasa, atau bahkan kita kadang mempunyai tetangga yang mana dia mempunyai agama yang berbeda dari kita. Jadi itulah yang menyusun daripada kekayaan atau berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Berarti bisa dibilang keberagaman yang ada di Indonesia itu cukup banyak ya, mulai dari suku, budaya, agama, ras antar golongan. Nah, menurut pandangan lulu semua itu risih gak sih sama yang ada keberagaman yang ada di sekitar lu semua? Atau emang itu gimana pendapat lu semua? Kalau menurut gue ya, gue sendiri sih nggak risih ya, karena gue mandangnya itu perbedaan itu suatu kekayaan yang ada di negara kita. Apalagi kita kan punya banyak banget kan. Dan gue tuh bisa belajar dari perbedaan tersebut. Kayak agama, temen gue nih beda agamanya dari gue, jadi gue bisa nanya-nanya nih atau sharing-sharing gitu. Kalau daerah gue bisa tahu nih kayak makanannya apa, bisa nyobain juga bahkan. Sharing-sharing semua. Bener banget. Ya. Selain itu juga sih, selain yang disebutin Revan dan Laisa juga kan kita kan punya perbedaan budaya kan. Jadi misalkan kita punya temen yang emang beda budaya sama kita tuh, jadi tuh kita tuh kayak bisa mempelajari, bahkan kayak bisa nanya, ini budaya lu tuh apa sih? Gue pengen tahu dong gitu. Kayak semacam juga kayak bahasa itu kan kayak berbeda-beda juga kan. Iya, bener Kita banget. bisa belajar juga kayak bahasa Sunda. Itu kan banyak ya di Jakarta juga banyak yang bahasa Sunda juga tuh ngobrolnya. Nah, kita juga bisa ikut-ikutan gitu. Kayak baru dakunya gitu. Iya. Bener. Nah, dari situ semua kan udah berapa tahun tentang keberagamannya. Nah, menurut lu ada nggak sih hal-hal yang bikin keberagaman itu yang terjadinya itu jadi pecah? Ada. Pasti ada sih. Pasti ada. banyak. Di antara yang bikin keberagaman itu pecah ialah oknum-oknum yang mana tidak bertanggung jawab, yang mana kurang pendidikannya. Kan? Kalau itu bukan oknum gimana? Dia banyak gitu. Nah, iya. Nah, apakah itu bisa tuh. disebut oknum? Bisa. Karena apa? Karena bagian daripada oknum ini dia itu nggak mewakili semuanya. Misalnya satu suku, saya sebut suku A. Ada beberapa orang di dalam suku A itu yang memang dia itu ekstremis, dia itu benar-benar rasis, tidak mau bersatu yang lain. Tapi itu kan cuma beberapa, walaupun jumlahnya banyak, tapi itu cuma beberapa, tidak mewakili keseluruhan sukunya itu. Itu cara ngatasi oknum-oknum kayak gitu gimana sih kalau boleh tahu? Menurut gue nih ya, kayak mengatasi oknum-oknum kayak gitu kan, kita kan di Indonesia kan mayoritas kan banyak gitu agama kan, bahkan suku-suku juga banyak kan. Cara kita buat ngatasinnya itu ya kita harus percaya sama suku kita sendiri gitu loh. Jangan namanya ke bawah sama provokator. Jadi di zaman sekarang kan banyak banget tuh provokator yang memang kayak manas-manasin suruh pecah gitu kan. Nah itu tuh kita tuh harus tahan jangan sampai kita ke bawah sama provokator. Jadi itu kayak omongan orang tuh harus kita bisa saring-saring sendiri nih. Ya, Jadi bener nggak banget. langsung telan mentah-mentah gitu ya kan. Berarti harus percaya sama Sukunya suku sendiri. Nggak boleh dan ada berita ini lo langsung percaya gitu. Jangan nggak gampang terpengaruh Oke. Yang dikhawatirkan juga kan sekarang kan kayak pelosok-pelosok nih ada berita-berita gini tuh mereka tuh langsung percaya gitu loh tanpa mereka Mengetahui tahu lebih dalam.
intinya itu gimana gitu. Nah, oleh karena itu, satu hal yang paling penting di antara percayakan suku sendiri ialah kita harus menggencarkan yang namanya sosialisasi. Kita harus mengajarkan mereka apa itu Benar, berbagai macam benar. suku. Kita beri pemahaman kepada mereka Ya. supaya tidak dongkol. Nah untuk selanjutnya nih, gue mau ngebahas salah satu konflik yang cukup panas ya. Ini bersangkutan, mohon maaf, ini bersangkutan dengan spiritual atau agama. Oh. Agak sensitif Iya agak ya, sensitif. jadi maaf ya. Sensitif, maaf. Nah gue akan Chill ngambil, aja, chill. gue akan ngambil salah satu apa namanya agama, dan konfliknya ini cukup panas. Dari dulu sampai sekarang tuh konfliknya nggak pernah selesai, yaitu perbedaan pendapat di agama Islam. Nah, menurut lu perbedaan pendapat dalam dalam satu agama nih, misalnya seperti Islam, antara antara pendapat Sunni atau Syiah, nah, menurut lu gimana caranya agar dalam satu agama itu bisa tetap harmonis walaupun pendapatnya itu antara satu ulama dengan satu ulama lainnya berbeda? Jadi gini, adanya konflik di antara Sunni dan Syiah ini memang benar adanya. Udah dari zaman yang telah lama banget, itu dari zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok bisa beda? Kita runtutin awal masalah dulu ya. Kenapa kok bisa beda? Karena ada beberapa orang di zaman itu yang mana tidak setuju bahwasanya pergantian khilafah, pergantian khalifah itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Permasalahan awal itu. Nah, bagaimana kita yang ada di zaman sekarang ini menyikapi hal tersebut? Bahwasanya kita telah tahu nih, Sunni dan Syiah ini adalah dua kelompok Islam yang sangat besar dari dulu. Iya. Dan hampir tidak mungkin untuk bisa disatukan secara akidah dan secara pemahaman. Yang bisa kita lakukan ialah menjaga akidah kita sendiri dan membiarkan orang lain dengan akidah mereka. Akan tetapi kita mewanti-wanti kepada orang lain yang sepemahaman dengan kita agar tidak ikut-ikut mereka. Dan saling apa? Saling menghargai. Jangan saling Membenci. Jadi jangan mudah terpengaruh ya. Dan kunci juga saling menghargai walaupun agamanya sama juga walaupun ada perbedaan. Karena emang pada dasarnya Sunni dan Syiah itu memang masih Islam, memang satu agama, cuman beda apa? Beda pemahaman. Beda pemahaman. Ya. Nah terus gue mau tanya nih, sebenarnya ya misalnya kita dalam sistem kehidupan atau kita lahir di dunia ini, itu kan agama berapa puluh sekian persen bahwa anak itu beragama karena mengikuti kedua orang tuanya. Nah, ya. Nah, iya kan? Benar kan? Benar kan? Iya. Nah, itu sebenarnya dia terpaksa atau enggak sih? Gini loh, peran orang tua ini dia sebenarnya hanya untuk memberikan pemahaman, memberikan masukan bahwa saya Tuhan dulu itu ini loh. Kalau misalnya itu anak terima, itu berarti benar, dia tidak ada bisa terpaksa sama sekali. Oh iya. Toh juga banyak orang yang misalnya dia lahir Islam, tiba-tiba dia murtad jadi Kristen. Ada juga yang lahirnya Kristen, tiba-tiba dia mau jadi Islam. Jadi urusan terpaksa atau enggaknya itu enggak, tapi itu masuknya ke doktrin yang udah ditanamkan sama orang tua dari kecil. Iya bang. Urusan dia nanti mau milih agama itu terserah dia. Dia mempunyai kebebasan tersendiri sebagaimana yang telah dicantum di UUD bahwasanya semua warga negara Indonesia ini bebas untuk memilih agama yang mau dianut. Tapi gimana kalau Tapi gimana kalau misalkan orang tua ini mereka beda agama? Oh, kayak misalkan, iya betul tuh, kayak misalkan, maaf ya, ayahnya Kristen, mamanya Islam. Nah terus anaknya itu ikut siapa tuh? Itu dia terserah anaknya, dia mau ikut siapa. Sebenarnya kerancuan yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama itu ini. Yang pertama, udah jelas tidak boleh oleh agama syariat masing-masing. Kedua, bakal berpengaruh ke anak ini. Nanti akidah anak ini dia bakal ikut siapa? Gak mungkin dong setengah hari Islam setengah hari Kristen. Ya kan? Iya benar. Jadi mau nggak mau ini anak udah memutuskan dia milih di pihak yang mana gitu loh. Tapi gue juga nemuinnya
sekarang banyak kok yang kayak agamanya tuh beda, apalagi artis-artis kan kayak yang tadinya non muslim terus mualaf ke Islam, dan sekarang tuh banyak gitu loh. Dan pikiran orang-orang sekarang itu bagusnya ya lebih terbuka gitu loh, jadi ngebebasin kayak lu mau apa tergantung keyakinan lu, kalau bisa lu nyaman lu boleh jalanin kayak gitu sih. Tapi kadang ada orang apa ya di sekitar kita yang nggak seneng gitu, ngerti gak sih? Pasti bakal ada Nggak dong. setuju lah. Ya pasti Iya, kan pasti itu. nggak setuju, entah itu dari keluarga, teman, Bahkan atau ya sifat nggak setuju itu pasti dari tetangga mah ada. Iya. Pasti ya. Menurut saya sendiri, untuk ini kan permasalahan agama. Tidak usah diambil pusing dengan persetujuan orang lain. Toh agama itu kita sendiri jalanin kan. Iya kan. Iya. Dengan penuh kesadaran diri kita, kalau misalnya kita bilang Islam, ya udah jalanin aja. Kenapa harus Menghiraukan yang menghiraukan yang lain? Omongan. Itu loh. Oh. Jadi tergantung keyakinan Berarti gitu. apa namanya, intinya itu kita harus tetap mengikuti kata hati kita sendiri. Iya, kata hati Jangan sendiri. sampai kita ngikutin atau berpacu kepada opini orang lain. Iya, Nah, iya. benar-benar. Oke, ngomongin soal agama, pasti di agama kan ada dong bahasanya sendiri, kayak misalkan Islam bahasa Arab, terus Kristen, iya Kristen, Yunani, Aramaik segala macam. Iya betul. Ya. Nih, masalah bahasa ini sebenarnya hanya masalah apa ya? Hanya masalah karena ini turunnya di situ, bukan berarti agama atau bahasa Arab itu khusus buat agama Islam. Oh Iya. berarti bukan ya? Bukan. Ada orang Kristen di Arab, ada orang Islam di Yunani juga ada. Ada. Jadi masalah agama ini bukan masalah bahasa, Tentang bahasa. bukan masalah tentang bahasa. Jadi kalau misalnya ada orang di Indonesia, terus dia istilahnya belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, bukan berarti dia ekstremis, bukan berarti dia ekstremis. Oh, lu ngomong bahasa Arab aja, bukan. Karena emang masalah bahasa ini udah beda pembahasan dengan masalah agama gitu. Toh juga sebenarnya walaupun begitu, agama Islam itu untuk dipahaminya beberapa literasinya memang dengan kitab-kitab kuning dan Al-Quran setelah hadis-hadisnya yang mana notabene-nya menggunakan bahasa Arab. Jadi ya, apakah bahasa Arab bahasa Islam? Bukan sih, gue setuju juga sih, karena kan Bukan. banyak juga di negara Arab yang orang-orang bukan Muslim. bukan muslim gitu kan, banyak tinggal di sana dan menggunakan bahasa di sana juga. Jadi bahasa itu tuh Nggak tergantung iya, sama nggak tergantung. agama. Iya, benar banget. Berarti nggak ada sangkut pautnya ya? Nggak Iya. ada. Berarti bahasa itu nggak sangkut pautnya sama agama ya. Iya. Tapi kadang kan orang juga suka mikir, oh bahasa Arab nih, bahasanya Berarti Islam. orang Islam. Gitu. Nah, Iya. iya, orang awam tuh sering mikir kayak gitu, wah. Bahasa Arab nih bahasa Islam Iya, semua gitu. Padahal tuh Bahasa Arab nih nggak boleh bercandain, nggak gitu. Orang Arab kalau bercanda pakai apa kalau bukan Bahasa Inggris? Arab, jangan Arab ya. Bahasa Inggris. Kesalahan apa? Kesalahan berpikir. Kebanyakan orang begitu. Contohin Jangan Jam sekarang gimana? Kalau orang Arab nih, kalau Iya. misalnya dia mau manggil sahibnya, itu dengan panggilan dia makhluk. Iya, Makhluk, panggil makhluk ente. Artinya apa? Makhluk, makhluk. makhluk Bahasa ente, Inggris. makhluk. Ya makhluk. Beda artian kan, jadi di sini kita bisa menyimpulkan beda artian. Ya. Dia ngomong kayak gitu aja, kalau di Indonesia kayak apaan sih gitu kan, tapi kalau di Arab emang itu bercandaan. bercanda. Berarti bercanda itu Iya. beda ya. Iya pasti beda. Oke, Arab gitu. Terus apa lagi? Ngomong-ngomong tentang keberagam, BTW baju kita matching gak sih sama keberagaman? Iya sih, bener banget. Itu banget. Baju kita beda semua. Ada satu topik menarik nih. Apa tuh? Asal-usul keberagaman di Indonesia. Bahasa Melayu itu, beberapa sebagian besar dari bahasa Melayu itu terpengaruh, terakulturasi dengan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Arab. Kayak ambil contoh saat. Saat itu kan kita menunjukkan waktu. Iya. Di bahasa Arab itu juga ada yang namanya saat, tapi sa'ah. Sa'ah. Nah itu artinya juga waktu, jam. Ada beberapa hal lain yang mana itu memang diambil dari bahasa Arab, waktu. Itu dari bahasa Arab juga. Jadi kita ini kaya akan budaya, bukan cuma budaya Nusantara aja, tapi akulturasi budaya lain. Entah itu Arab, India, Cina, atau bahkan Belanda, handuk.
gitu loh. Berarti keberagaman bahasa kita ini sebenarnya secara kita nggak sadari tuh ada terpengaruh dari Cina ya? Ada. Iya, terpengaruh dari luar juga sih, Ya, juga dari Arab. Nusantara juga. Nah, dari Dan pokoknya saya dari tahu gue kayak luar. bahasa-bahasa gocap, cepek Itu dari Cina. terpengaruh ke Indonesia kan, bener kan kayak pinjem gocap dong, ya kan? Pego dong. Iya. Kan kita aja sering make kan. Itu kebanyakan di Madura nggak sih, warung-warung Madura kayaknya. Bahkan nih, Warung yang nggak pernah tutup ya. Iya, 24 jam. Buka 24 jam kecuali kiamat. walaupun anak sedang tidur tetap buka. Teleponan tuh, Iya. teleponan yang mau share. Sambil VCN sama Iya. pacarnya di kampung. Ini sebelum Iya bener banget. Ternyata bukan Madura di gua doang tuh yang bicara sama. Tapi lu nyadar gak sih bahasa Madura kalau bisa di Madura kan masih termasuk Jawa Timur ya? Iya. Ya. Bukan bahasa Madura sih, logatnya. Bahasa Timur Iya, iya. sama Jawa Tengah tuh beda banget. Tapi beda banget. Beda banget. Nah, Jadi itu gimana tuh? itu beda sih, kayak Madura kan kayak apa sih ngomongnya tuh sedikit keras ya, sedikit keras, sedangkan Cung. iya iya itu, sedangkan yang ada nih kayak Jawa tuh halus banget. Jadi tuh kalau misalkan nih gue di sini Jawa biasa nih, Jawa halus ya, lu Madura kan, nah terus ngomongnya nih kayak saling apa ya, bisa dibilang nadanya itu Madura tinggi gitu. Jadi si Jawa halus ini bilangnya, kok lu bentak-bentak sih, kok lu kenceng banget ngomongnya gitu, padahal biasa aja. Tapi dengan logat orang yang emang dari kulturnya dia udah ngomong kayak gitu, lu risih gak sih kayak misalkan lu maaf ya ngomong sama orang yang emang orang Medan kan rata-rata kalau ngomong kan itu ya kayak marah-marah padahal bukan marah-marah. Iya. Risih gak sih lu ngomong Itu kayak gitu atau emang pada emang ciri khas kan? Kalau secara gue pribadi, gue enggak, karena emang kita ini manusia punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang memang dia ngomong itu tegas, ada yang memang lembut kayak gue. Jadi Emang Ya, karena kita harus sebagai manusia, apalagi bangsa Indonesia yang terkenal akan keberagamannya, kita harus bisa menyadari atau bahkan memaklumi karakter-karakter suku-suku yang ada di Indonesia ini. Supaya apa? Terjalin hubungan yang erat. Erat. Biar nggak terpecah gitu lah ya. berarti dari sih ya emang. dan mungkin juga ada yang risih kalau semisal kita yang nggak tahu nih dia suku apa yang kayak berisik, misal ada anak kecil berisik gitu di depan rumah orang yang logatnya kasar gitu, dimarah-marahin gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu suku itu kecil kemungkinannya, soalnya kalau Kemungkinan misalnya kecil, orang kemungkinan kecil. orang Madura itu logatnya khas. Orang Medan apalagi logatnya khas gitu loh. Jadi kecil kemungkinan kalau misalnya nggak tahu. Harusnya bisa memaklumi lah. Ya pasti kan juga ada orang yang sensitifan kan, mau karena sukunya juga nggak terpengaruh karena bahasa. Ada orang kayak gitu. Iya pasti ada. pasti nggak mungkin nggak ada dong, pasti ada. Itu juga bisa menimbulkan perpecahan, takutnya kayak gitu. Jangan banyak sekali orang yang seperti Banyak itu. sekali ya, banyak banget. Kayaknya pengalaman pribadi semua nih. Aduh iya. Kayaknya ya terlihat sih. Oke deh. By the way, makasih banyak ya udah mau Terima kasih podcast di podcast kita berdua waktu Iya, itu terima guys. Kita mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang nggak enak di Iya, hati. betul. Ya kita juga minta maaf kalau ada kata-kata. Jadi punya pengalaman ilmu Iya, nih kan kita- udah sharing-sharing gitu. Apalagi kan. tadi masalah yang gocap cepet Nah, tuh. iya. Itu gocap cepet kita aja sering pakai kan, gocap cepet. Nggak sadar. Gocek cek. Padahal Tanpa kita sadari. Dipikir itu bahasa Indonesia ternyata tidak. Gitu. Oke, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Jadi intinya nih sebagai pelajar nih, apalagi pemuda Indonesia anjay. Pemuda Indonesia kan, kita tuh harus yang namanya melestarikan budaya, suku, agama, bahkan keberagaman, dan kita juga harus menjaga satu sama lain supaya nggak jadi perpecahan. Dan bisa memberi pemahaman ke orang-orang yang belum terlalu paham akan keberagaman yang ada di Indonesia. saling menghargai sih. Ini saling menghargai. Agar kita terlihat di Kancah di luar internasional. kancah internasional tuh Sebagai bangsa yang makmur, Membangun negeri dengan pemuda Indonesia. Kita kan pemuda. Iya, benar banget kita. Kerennya P5 emang.
Oke, sampai di sini aja. Kita akan tutup podcast ini dengan permohonan maaf dan juga salam. Ya, mohon maaf bila di podcast kami ini ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Ya segitu aja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.